Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya. Dan sebagaimana kajian kita yang membahas tentang afiat dan juga kesehatan, maka ini adalah nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa as-sihhatu, kesehatan itu adalah tajun ala ru'usi al-asihha. Itu bagaikan mahkota di atas orang-orang yang sehat, di atas kepala orang-orang yang sehat. La ya'rifuha illal marda, tidaklah disadari pentingnya kesehatan kecuali oleh orang yang sakit. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menekankan arti penting daripada kesehatan. Contohnya misalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita ketahui, man asbaha aminan fi sirbih, barang siapa yang dia bangun di pagi hari dalam keadaan rasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, jasadnya dalam keadaan sehat, enak semua, tidak ada keluhan, indahu qutu yaumih, dia hari itu mempunyai makanan untuk dia dan keluarganya, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha, seakan-akan dia mendapatkan dunia sepenuhnya, seakan-akan dia mendapatkan dunia sepenuhnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memuji nikmat kesehatan, dan ini telah kita ketahui bahwa nikmat yang paling tinggi itu adalah al-iman wal yakin, keimanan, hidayah. Kemudian nikmat yang selanjutnya adalah rasa aman, stabilitas keamanan dan keamanan yang dirasakan dalam hati. Baru kemudian yang ketiga adalah as-sihhatu wal afiyah, kesehatan. Kita bisa bayangkan jikalau kita punya harta tetapi tidak mendapatkan hidayah, apalah guna? Atau misalkan kita mempunyai begitu banyak kekayaan tetapi kita dalam keadaan tidak aman, kondisi perang misalkan, itu juga tidak bisa dinikmati. Atau seseorang kaya tetapi sakit-sakitan, itu juga nggak bisa nikmati juga. Maka kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, kekayaan itu baru sempurna jikalau disertai dengan takwa, dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhatu liman ittaqa, dan orang yang bertakwa yang sehat, khairun minal ghina, lebih baik daripada orang yang takwa kaya tetapi tidak sehat. Wa tibun nafsi minan na'ami, dan inti keseluruhannya ada pada hati manusia. Dia beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan kita lihat betapa orang yang kaya itu iri. Dia merasa bahwa nikmat yang ada pada dia berupa kekayaan itu tidak ada apa-apanya jikalau dia sakit. Dia bahkan iri kepada orang yang miskin, yang sehat walafiat, yang bisa melakukan apapun aktivitas, yang bisa makan apapun daripada berbagai macam jenis dan menu makanan. Maka dengan demikian kita bisa memahami kesehatan itu derajatnya, nikmatnya lebih tinggi daripada harta kekayaan. Demikian juga kita telah diajarkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abbas, maksudnya bukan Abdullah bin Abbas, supaya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, al-afiyah. Sallallahu al-afiyata, mintalah kepada Allah afiyah, kesehatan. Dan di dalam zikir pagi dan petang, kembali kita juga harus mengingat tentang pentingnya zikir pagi dan petang. Itu ada beberapa doa minta afiat dan kesehatan.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Atau misalkan Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika min an uqtala min tahti. Ini menandaskan dan menegaskan bahwa kesehatan itu sangat penting, dan ini adalah nikmat daripada Allah Ta'ala yang wajib kita jaga, Tetapi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem tubuh manusia itu sangat rumit dan sangat kompleks. Ada saja pasti akan celah terjadinya penyakit. Contoh misalkan seseorang menjaga sistem pencernaannya, kena pada sarafnya. Seseorang menjaga pada sarafnya, kena pada saluran darahnya. Seseorang menjaga lambungnya, kena di ususnya. Pasti senantiasa akan ada penyakit, terutama jikalau itu yang berhubungan dengan metabolik, atau misalkan karena sebab usia generatif misalkan, pasti ada yang disebut dengan penyakit. Dan di dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan, ajaban ya amil mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Keadaan seorang mukmin itu semuanya baik. Kalau dia sehat, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia sakit, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, la tazalul musibatu, dan senantiasa musibah itu menimpa seorang mukmin, baik pada kesehatannya, pada hartanya, pada keluarganya, hatta yalqallah ta'ala, sampai dia dicabut ruhnya, walaysat fihi khati'atun, dan dia tidak mempunyai dosa, karena dia bersabar kepada Allah saat sakit, saat hartanya hilang, saat keluarganya tertimpa musibah, dia senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mereka yang cobaannya paling tinggi adalah para nabi. Kemudian sesudahnya sampai diketahui batas keimanan seorang muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, ma yusibu al-muslima min huznin wala hammin wala ghammin. Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah, baik itu karena sebab kesedihan, baik karena sebab sakit, baik sebab gundah gulana, karena satu masalah yang dia hadapi dalam kehidupan, bahkan hatta syaukatu tushakuha, bahkan sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali semuanya itu akan illa kaffarallahu biha khatayah, kecuali Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Maka kesehatan adalah hal yang sangat mahal, nikmat dari Allah yang patut kita jaga supaya kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, pasti seseorang akan mengalami sakit. Namanya hidup itu hanya dua, sehat, ada saat sakit. Ada hidup, kemudian tentu saja ada wafat. Demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali menjelaskan isi buku ini. Jadi posisi saya bukan latar belakang kesehatan, tetapi untuk menyampaikan isi buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, karena buku ini berbahasa Arab dan latar belakang saya berbahasa Arab, maka saya menyampaikan isi yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Sebatas demikian. Adapun pendalamannya tentu saja rujukannya tetap kepada para ahli medis. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwa ada dua jenis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim pada fenomena hilangnya kesadaran seorang manusia. Baik itu disertai dengan fenomena-fenomena yang biasa kita lihat dan kita ketahui, maupun hanya kehilangan kesadaran biasa. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, itu adalah gangguan jin. Yang pertama adalah kerasukan, gangguan jin sebagaimana yang kita ketahui. Dan penyebabnya ini juga khusus, yakni adanya gangguan jin.
Dan terapinya juga khusus, yakni dengan melakukan penguatan spiritual, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak bertaubat, banyak berzikir dan doa kepada Allah, dan juga dibantu dengan ruqyah. Adapun yang kedua adalah sebab penyakit yang berhubungan dengan fungsi otak, terganggunya fungsi otak yang disebut dengan epilepsi atau ayan. Tentu saja ini juga pengobatannya secara medis. Ini juga secara medis, baik itu sebagaimana yang telah kita sebutkan dengan obat-obatan maupun bahkan dengan operasi. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan tidak boleh ada kesalahan dalam terapi dan analisa apakah ini jenis kerasukan jin dan apakah ini jenis epilepsi. Kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa amma sar'ul akhlaqi fa huwa illatun tamna'ul a'da'an nafisata 'anil af'ali wal harakati wal intisabi man an ghairu tammin. Adapun yang disebut dengan gangguan epilepsi atau ayan, kata beliau, adalah penyakit di mana fungsi otak itu terganggu sehingga terputus hubungan antara otak dengan otot dan juga anggota syaraf serta anggota badan yang lainnya. Dan itu terganggunya tidak secara total. Wasababuhu khiltun ghalidhun lajijun yasuddu manafidha bituni dimagi saddatan ghaira tammatin. Jadi adanya gangguan sehingga fungsi otak tadi tidak bisa diterima oleh anggota badan dan juga syaraf manusia, dan itu tidak secara sempurna. Nah, min ghain kita'in bil kulliyah, dan kesadarannya tidak hilang secara penuh. Ini salah satu hal yang membedakan. Jadi memang sulit analisa ini kesurupankah, apakah ini ayan. Biasanya orang yang mengalami mungkin saja bisa didalami apa yang dia rasakan. Kemudian dari sudut intensitasnya, kemudian dari sudut gejalanya, demikian. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, epilepsi itu tidak menghilangkan kesadaran secara penuh, secara penuh. Dan ini disebabkan dengan berbagai macam sebab. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan wa hadhil 'illatu tu'addu min jumlatil amradil haddati bi'tibarin waqti wujudil mu'limi khassah. Dan penyakit epilepsi ini juga penyakit yang berbahaya, terutama kalau melihat dari sudut waktu adanya penyakit ini. Dan ini terhitung penyakit yang muzminah, yang sangat sulit dihilangkan, bahkan dibawa sampai mati, kata Imam Ibnu Qayyim. Bi'tibari tuli mukthriha wa usri bariha la siyama in jawaza fi sinni 25 sana. Penyakit epilepsi ini biasanya muzminah. Muzminah itu maksudnya seumur hidup, sulit untuk disembuhkan secara tuntas. Apalagi kata Imam Ibnu Qayyim, jikalau penyakit epilepsi ini menimpa manusia dan itu terus berlangsung di atas usia 25 tahun. Biasanya ya sampai meninggal akan terus ada. Wa hadhihi al-'illatu fi dimaghihi wa khassatan fi jawhirihi, dan ini penyakit yang berhubungan dengan fungsi otak. Ya, fa inna sar'aha ula yakunu laziman, dan ini biasanya senantiasa ada pengaruhnya, tidak bisa disembuhkan secara totalitas sampai si penderita tadi meninggal. Dan dalam hadis kasus seorang wanita yang kesurupan, atau sebagian diterjemahkan dengan epilepsi, kalau kita lihat hadis wanita yang kulitnya warna hitam itu, coba kita lihat di buku-buku terjemahan, itu diterjemahkan dengan persepsi dan narasi yang berbeda. Ada sebagian menterjemah, kalau kita lihat hadis wanita kulit hitam, hadis riwayat Ibnu Abbas itu dengan terjemahan apa? Kesurupan. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan. Ada juga sebagian menterjemah dengan apa tadi? Kena epilepsi atau ayan. Jadi beda-beda. Tapi istilahnya satu, as-sar'a, hilangnya kesadaran, seperti itu. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, kemungkinan besar hadis Abdullah bin Abbas, wanita yang berkulit hitam tadi adalah ayan atau epilepsi,
dan tidak menutup kemungkinan juga gangguan oleh jin, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ini mungkin yang kita bisa bacakan daripada penyakit yang berkenaan dengan kerasukan dan juga epilepsi. Nah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, faslun fi hadihi fi ilaji aikin nasa. Petunjuk Rasulullah SAW fi ilaji aikin nasa. Petunjuk Rasulullah SAW yang bisa didapatkan dalam hal yang berhubungan dengan irkun nasa. Irkun nasa ini sedikit sulit diterjemahkan. Itu maksudnya adalah irkun nasa, itu maksudnya adalah yang berhubungan dengan saraf manusia juga. Irkun nasa. Rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadisi Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik. Riwayatkan daripada Muhammad bin Sirin daripada Anas bin Malik, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawa'u irkun nasa al-yatu syatin a'rabiyyatin, obat irkun nasa. Jadi irkun nasa ini sebagian menerjemahkan, saya lihat hadis ini, hadis riwayat Ibnu Majah ini sebagian menerjemahkan dengan syaraf kejepit. Ya, kebanyakannya menerjemahkan dengan syaraf kejepit seperti itu. Nah, dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Ibnu Majah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dawa'u, pengobatan, irkin nasa, syaraf kejepit, al-yatu syatin a'rabiyyatin, ekornya kibash atau domba atau kambing Arab. Jadi ekornya kemudian dipanaskan, dicairkan, dibagi 3, thumma tujajja'u salasata ajza'in. Kemudian ekor kambing tadi dicairkan, dipanaskan lemaknya dan dikonsumsi sebanyak 3 kali secara terpisah. Jadi itu kata Rasulullah SAW. Thumma yushrabu ala riki fi kulli yawmin juz'un. Diminum sebanyak 3 kali 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini mungkin menimbulkan kebingungan. Lah, apa hubungannya saraf kejepit dengan makan, apa namanya tadi jemaah? Ekor kambing. Ya, apa hubungannya? Mungkin dunia medis pun bingung. Lah, ini salah hadis ini. Kan begitu ya? Masalahnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini para ulama, contohnya Al-Imam Hakim menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun memang pensahihan daripada Imam Hakim biasanya tidak dianggap karena beliau sedikit menggampangkan. Sebagian para ulama menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Walaupun ada juga yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Nah, uniknya Rasulullah SAW menyatakan pengobatan syaraf kejepit itu dengan cara ambil ekor domba Arab, kemudian dipanaskan lemaknya, kemudian lemaknya tadi diminum berapa kali tadi? 3 kali 3 hari yang berbeda. Lah, kok begitu bunyi hadisnya? Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau hadis ini sahih, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang bahaya adalah jikalau salah paham. Kalau hadisnya sahih, otomatis pasti betul. Tapi yang bahaya adalah jikalau hadis ini dibaca, kemudian dipahami secara sekilas, sehingga salah pada terapi dan tindakan. Pas ada orang saraf kejepit, dikasih apa tadi? Ekor domba. Pak, seseorang pasien datang, Pak, saya saraf kejepit. Oh, gampang itu. Tinggal cari ekor domba, panaskan, ambil lemaknya, tapi bukan dijadikan menu makanan, bukan di sop atau di lain-lain itu, bukan begitu. Dipanaskan lemaknya yang diminum. Ada lagi datang saraf kejepit, itu semua. Nah, ini adalah salah paham jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, saraf kejepit itu macam-macam latar belakangnya.
Dan kemungkinan besar Rasulullah SAW hanya menyebutkan satu sebab syaraf kejepit. Jikalau sebabnya seperti itu adalah tepat dengan terapi makan ekor kambing tadi. Tapi kalau sebabnya beda, maka ini juga tidak bisa diamalkan. Kalau analisanya, apalagi hasil MRI-nya jelas beda, maka tentu saja hadis ini tidak untuk diterapkan pada semua kondisi secara mutlak tanpa ada catatan khusus. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui syaraf utama manusia itu kan ada yang di tulang belakang terutama, dan pada tulang belakang itu ada lumbar yang disebut dengan terutama pada bagian yang ketiga, keempat, dan kelima lobek yang ada di bawah ini, dan itu biasanya ada cincin. Jikalau itu mengalami pergeseran atau keluar sehingga menekan syaraf yang ada di tulang belakang tadi, syaraf utama simpul dari atas ke bawah, ditekan, itulah yang disebut dengan syaraf kejepit. Atau biasa dalam istilah medis disebut dengan HNP, syaraf kejepit, hernia nukleus purpurus. Nah, ketika itu terjepit, semacam tulang rawan, cincin tadi, maka rasanya sangat sakit. Disebut dengan penyakit HNP tadi. Biasanya itu bisa dianalisa oleh medis dengan cara wawancara, melakukan satu gerakan, ditanya apa yang dirasakan, kemudian juga dengan CT scan misalkan, tetapi hanya untuk mengetahui postur saja. Untuk mengetahui lebih detail saraf-saraf simpul dan saraf halus, biasanya dengan apa yang disebut dengan MRI tadi. Itu akan ketahuan, baru kemudian biasanya terapinya obat anti nyeri, obat atau vitamin syaraf, kemudian melakukan datang ke fisioterapi misalkan, dan ujung-ujungnya kalau nggak bisa maka akan operasi tentu saja. Itu saraf kejepit juga. Nah, HNP atau saraf kejepit yang posisinya pada lumbar 3, 4, dan 5 biasanya potensinya itu tidak bisa disembuhkan dengan apa tadi? Ekor domba. Dan nggak ada hubungannya. Jangan sampai misalkan seseorang penyakit HNP datang ke Ustadz, kata Ustadz ada hadis bahwa kalau Anda saraf kejepit maka makan ekor domba, nggak sembuh. Nggak sembuh. Nah, jenis yang kedua adalah ada yang berhubungan dengan saraf siatik atau siatika. Jadi dari lumbar keempat dan kelima, ketiga, keempat, dan kelima bergabung dengan saraf yang ada di bagian paling bawah lobek atau tulang punggung manusia. Kelima saraf ini berkumpul menjadi satu, terbungkus, kemudian ada 2 cabang di bokong manusia. Kemudian terus sampai ke lutut, baru kemudian di lutut itu terbagi pada 2. Ada yang bagian atas, ada juga yang bagian bawah kaki manusia. Nah, inilah yang disebut dengan skiatik biasanya. Hadis Rasulullah SAW tadi berkenaan bukan dengan HNP di lumbar, tetapi berkenaan dengan siatik tadi, berkenaan dengan syaraf siatik tadi. Dan kalau kita lihat dari berbagai macam referensi, kemungkinan besar gangguan pada saraf skiatik manusia atau bukan di syaraf di tulang punggung manusia, tetapi syaraf yang menyambung dari bokong sampai ke kaki, saraf yang paling besar di tubuh manusia, syaraf skiatik. Kemungkinan hadis ini berkenaan dengan syaraf skiatik, kemudian karena satu sebab di antara banyak sebab. Sebagaimana kita ketahui, HNP bisa juga menyebabkan gangguan pada syaraf skiatik. Jadi kalau seseorang misalnya menonjol cincinnya, kebetulan keluarga pernah juga kena demikian sampai operasi, itu sampai ke kaki juga, berarti mempengaruhi saraf skiatika juga. Kemudian juga kalau ada benturan misalkan,
biasanya kebanyakan itu HNP itu jatuh, istilah kita Balikpapan, keduduk gitu Pak ya. Jatuh keduduk, trauma, ada benturan, kemudian HNP, menderita HNP, atau kemudian karena ada pengapuran misalkan di tulang belakangnya pada posisi L3, 4 atau 5, atau misalkan kasus yang lain misalkan pergeseran tulang atau yang semacamnya. Nah, HNP bisa menyebabkan skiatik, tetapi tidak semua skiatik itu adalah HNP. Intinya demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita batasi, hadis Rasulullah SAW tadi adalah pada saraf skiatik dan bukan pada saraf yang ada di tulang belakang manusia. Dan itu juga dengan satu sebab di antara banyak sebab. Jadi baik HNP, baik skiatik atau HNP yang menyebabkan skiatik tadi sebabnya kan macam-macam. Ada karena dia tulangnya mengalami pengapuran, ada yang misalkan ada benturan sehingga cincinnya itu keluar atau bahkan sobek atau bahkan sama sekali sudah nggak ada lama-kelamaan sehingga langsung tidak tanpa ada tulang rawan lagi dan menjepit syaraf. Nah, atau misalkan karena ada pergeseran atau karena sebab lain-lain, hamil juga terkadang bisa menyebabkan HNP dan skiatik. Setiap HNP ada kemungkinan menyebabkan skiatik, tetapi tidak setiap skiatik adalah HNP. Skiatik juga sebabnya banyak tadi, benturan, hamil, kemudian tumor yang terjadi di bagian bokong manusia atau di otot bokong itu di bagian tengah bawah ada syaraf yang disebut dengan piriform. Nah, kebanyakan karena ini berhubungan dengan syaraf piriform tadi, ketika ini bengkak otomatis menekan apa tadi? Syaraf skiatik tadi. Nah, yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW, karena kita membaca hadis Rasulullah SAW, itu yang pertama berhubungan dengan skiatik. Yang kedua berhubungan dengan gangguan. Kemungkinannya gangguan, kalau saya lihat yang lain itu menganalisa karena darahnya tidak sempurna dipompa sampai ke kaki dia. Ada cairan, kemudian itu mengalami kekeringan sehingga menyumbat. Ini pembahasan Tibun Nabawi. Aliran darah ke kakinya. Jikalau kaki kanan, jikalau kaki kiri, maka kaki sebelah kiri. Atau yang berhubungan dengan impuls listrik dari syarafnya terganggu. Ada yang menyumbat. Ada cairan yang menyumbat, kemudian mengalami kekeringan, dan itu menahun mengeras. Nah, karena kambing sifatnya panas dan juga lembab, panas tapi lembab uniknya, maka otomatis sumbatan tadi bisa diatasi. Jadi yang kering menjadi lembab, kemudian yang awalnya dingin menjadi panas, sehingga aliran darah dan sistem listrik pada syaraf skiatik tadi menjadi lancar kembali. Ini khusus kalau sebabnya apa tadi? Penyumbatan. Bisa makan apa tadi? Ekor domba. Tapi kalau sebabnya karena trauma benturan, kasih ekor domba bisa nggak Pak? Nggak bisa. Atau misalkan ada pergeseran sendi atau tulang atau otot, atau misalkan dia pas hamil mengalami sakit pada skiatiknya, dikasih sebagaimana hadis Rasulullah SAW ekor domba, bisa sembuh nggak Pak? Nggak bisa. Maka tidak boleh kita jatuh pada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah menolak hadis ini. Oh, hadis ini berarti nggak relevan. Hadis ini harus ditolak. Rasulullah SAW dulu salah. Misalkan demikian. Penolakan ada dua. Karena penolakan isinya, oh hadis ini salah.
Atau dia menolak, saya bukan menolak isinya, tetapi hadis ini lemah dari sudut derajat hadisnya. Kesalahan yang kedua adalah pada sisi yang lain yang berlawanan, seseorang menerima hadis ini apa adanya. Apapun keluhan saraf kejepit, dia katakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka obatnya adalah ekor domba. Ini juga kesalahan. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, ikun nasai waj'un yabtadi min mafsalil waraqi, yang disebut dengan ikun nasa atau saraf kejepit, atau lebih tepatnya pada bagian saraf skiatik tadi. Waj'un, rasa sakit. Nah, rasa sakitnya ini biasanya kayak terbakar, panas, atau kayak kena listrik itu apa istilahnya, Pak? Kayak kesetrum begitu. Yabtada'u min mafsalil waraqi, yang dimulai daripada bagian bawah punggung manusia, lobek tulang belakang manusia dan bokongnya. Wa yanzilu min khalfin, kemudian turun ke bokongnya, pantatnya, alal fakhidhi, dan sampai ke pahanya, wa rubbaman tadda alal ka'bi, dan pada sebagian kasus bahkan sampai pada telapak kaki, terasa kayak kesetrum, nyeri dan sakit. Wa kullama talat muddatuhu zada nuzuluhu, dan lama kelamaan biasanya kalau sampai ke telapak kaki itu sudah sangat parah. Nah, maka di kalangan ahli medis biasanya skiatik lebih ringan daripada HNP tadi. Kalau HNP itu sangat berbahaya memang. Tadi yang berhubungan dengan cincin baik di lumbar 3, 4 atau 5. Biasanya kalau ringan kan peregangan, baik itu dengan cara renang misalkan, atau kalau tradisionalnya ada pijat misalkan kiropratik. Ada juga yang menyarankan dengan dibunyi-bunyikan itu apa istilahnya? Tapi kalau di kalangan medis ya sangat mewanti-wanti atau minimal sangat hati-hati. Jadi biasanya dengan terapi fisioterapi, dipanaskan dengan alat-alat, kemudian diregangkan, biasanya ditarik begitu Pak ya. Ada juga dengan olahraga yang direkomendasikan, renang terutama. Kalau tetap sakit dikasih obat anti nyeri, kemudian obat dan vitamin syaraf. Kemudian kalau tetap sakit-sakit juga ya ujung-ujungnya biasanya di operasi tadi. Dan kalau HNP ternyata adalah operasi besar. Saya pernah nanya ke dokter, ternyata peluangnya 1:4 misalkan. Kalau tidak berhasil ya bisa jadi lumpuh seumur hidup atau meninggal begitu ya. Atau meninggal. Dan salah seorang ustadz rahimahullah di Balikpapan, beliau meninggal karena operasi HNP tadi. Sakit HNP kemudian dioperasi. Bukan operasinya gitu maksudnya, memang sakitnya dan memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Saat itu di hari raya Kurban ada sapi yang ngamuk, ya, ada sapi yang ngamuk. Beliau kemudian posisinya paling dekat dengan si sapi tadi. Sapi tadi kemudian nyeruduk beliau. Beliau menghindar sampai jatuh dalam posisi terduduk tadi. Beliau merasakan sakit biasa ini. Lama kelamaan kok tambah sakit. Kemudian pijat sana, pijat sini, berbagai macam ahli pijat didatangin. Kok nggak sembuh-sembuh? Sampai pada kondisi tidak bisa bangkit lagi dan melakukan aktivitas. Ya lumpuh gitu maksudnya. Seperti salah seorang keluarga saya tadi. Lumpuh. Kemudian kita rekomendasikan juga sudah operasi Ustadz. Kemudian beliau memilih operasi, sakit di HNP di lumbar keempat kalau tidak salah. Kemudian juga ternyata ketika operasi ditemukan ada tumor di tulang belakangnya, sehingga operasinya sangat riskan memang. Setelah operasi kalau nggak salah 2 bulanan beliau wafat. Qaddarallah. Nah, jadi HNP itu
lebih berbahaya daripada skiatik. Dan ini dibedakan. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan bahwa yang disebut dengan irqun nasa itu sakit yang dirasakan di tulang belakang, turun sampai ke punggung, dan itu menjalar sampai ke kaki, ke lutut atau paha, dan kalau makin parah biasanya sampai ke betis, sampai ke telapak kaki. Wa hadzal haditsu fihi ma'nan lughawiyyun wa ma'nan tibbi. Fa amma lughawiyyu fadalilun ala jawazi tasmiyatu hadzal maradha bi irqin nasa. Ini disebut dengan sakit irqun nasa. Sebagian salah menerjemahkan irqun nasa ini asam urat. Jadi saya lihat wah fatal juga. Irqun nasa asam urat. Kalau ada asam urat dikasih apalagi gulai apa namanya tadi? Wah, itu tambah atau enggak, Pak? Ya berarti kan kalau salah terjemahan bahaya juga. Ada saya dapatkan irqun nasa diterjemahkan asam urat. Wah, itu sangat jelas. Padahal Imam Ibnu Qayyim tadi telah jelas menyebutkan analisanya. Sakit yang diderita di tulang belakang, kemudian sampai ke bokong, sampai ke paha, begitu. Jadi sebutannya di zaman Rasulullah SAW disebut dengan irqun nasa. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim bahwa wa hadha al-irqu mumtaddun min mafsalil waqi wa yantahi ila akhil qadami wa ra'il ka'bi min al-janibil wasyyi fi ma baina 'idhamis saqi wal watari. Jadi gejalanya dirasakan daripada bawah manusia, punggung bagian bawah, bokong, sampai ke paha, sampai ke kaki. Ada yang umumnya itu adalah di belakang lutut terus menjalar sampai ke telapak kaki. Maka yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada penyumbatan dan sifatnya daging kambing itu panas, maka akan menghilangkan penyumbatan tadi. Jadi kalau sebabnya karena sebab penyumbatan, betul hadis ini. Tapi kalau sebabnya benturan, kalau sebabnya karena di tulang punggung HNP, kalau sebabnya karena hamil, kalau sebabnya karena kelebihan berat badan sehingga menekan syaraf, maka makan kambing bisa jadi tambah sakit. Wallahu taala alam bisawab. Jadi memang harus tepat dalam penterjemahan dan penjelasan dan disesuaikan dengan penemuan medis kekinian. Wallahu taala alam bisawab. Wa hadha mimma taqaddama anna adwiyata ghalibul umami wal badawi bil adwiyati al mufradati. Kita singkat jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim karena sifat daging dan lemak kambing itu terutama kambing Arab kibash itu adalah panas dan uniknya sekaligus lembab, maka dia bisa menjadi solusi dari penyumbatan yang terjadi pada syaraf skiatik tadi. Dan walasi yama al-aliyah, terlebih lagi ekor daripada domba tadi. Wa dhuhuri fi'li hadhihi nabatati fil labani aqwa minhu fil lahmi. Walakinnal khassata allati fil aliyata minal indaji wat talyini la tujadu fil labani. Dan itu bisa didapatkan dengan susu kambing atau juga dengan makan daging kambing. Tetapi lebih efektif jikalau yang dimakan adalah ekor kambing Arab tadi, lemaknya. Itu lebih efektif kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan memang menarik tentang studi kolesterol sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya pada sebagian atau kebanyakan kasus kolesterol itu positif tetapi menjadi negatif jikalau terjadi oksidasi sehingga menjadi kolesterol jahat sebagaimana yang kita sebutkan.
Maka banyak yang merekomendasikan untuk memperbanyak lemak, misalkan lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun dan semacamnya. Wa hadza mimma taqaddama anna adwiyata galibil umami wal bawadi bil adwiyati al mufradati. Kalau kita lihat betapa simpelnya penyakit dan obat yang direkomendasikan untuk masyarakat di zaman dulu, kata Imam Ibnu Qayyim. Baik itu saat itu di Yunani, baik saat itu di Cina, baik saat itu di Arab atau Persia, karena makanan mereka adalah mufradah, penyakit mereka juga mufradah. Mufradah itu artinya tunggal. Karena makanan mereka tidak banyak macam-macam jenis dan prosesnya, maka penyakitnya juga sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalaupun mereka menderita saraf kejepit, berarti ada yang perlu dilancarkan darahnya dan aliran listrik di syarafnya. Maka obatnya juga sederhana. Obatnya makan ekor domba. Makanan mereka, penyakit mereka sederhana, maka obatnya juga sederhana sambil dijadikan menu makanan. Kalau di zaman ini tentu saja beda, sebabnya macam-macam. Bahkan obesitas saja bisa menyebabkan saraf kejepit. Biasanya orang saraf kejepit atau skiatik itu rekomendasinya adalah turunkan berat badan. Naam. Wa alaihi atibaul Hind. Demikian juga yang direkomendasikan oleh para tabib di India. Wa ammarumu wal yunanu fayatanuna bil murakkabah. Adapun di Romawi serta Yunani itu kebanyakan mereka sudah berbagai macam pengobatan. Wa hum mutafiquna kulluhum ala anna min sa'adati tabibi ayyudawiya bil ghidai. Tetapi semuanya berada pada satu kesimpulan. Jikalau masih bisa, maka terapi pengobatan itu sekaligus sebagai makanan. Makanan dijadikan sebagai obat. Sebab kebanyakan penyakit juga datang daripada makanan. Maka makanannya juga maka obatnya juga dalam bentuk makanan. Seperti itu. Waqad taqaddama anna ghaliba 'adatil 'arabi wa ahli al-bawadi al-amradu al-basitatu bil adwiyati al-basitati tunasibuha. Dan dalam tradisi masyarakat Arab, kebanyakan mereka makanan mereka sangat sederhana, gandum, daging, zaitun, gitu Pak ya. Gandum, daging, zaitun, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan paling kurma, tin, zaitun. Maka pengobatan mereka yang direkomendasikan oleh Rasul juga otomatis adalah makanan yang berasal daripada makanan mereka. Makanan mereka rata-rata kambing. Rekomendasi Rasulullah juga kalau makan kambing sakit saraf tadi, maka pilih bagian ekor domba tadi. Itulah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini harus kita tempatkan pada posisinya dan makna yang betul, tidak untuk kita tolak, tidak juga untuk disalahpahami, dan tidak juga untuk diterapkan tanpa ada batasan-batasan khusus. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, sampai di sini pembahasan kita jemaah. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, tentang vasektomi boleh enggak? Ini dulu tema kita, vasektomi. Ada juga kalau pada perempuan tobektomi gitu ya. KB yang sifatnya permanen. Kalau vasektomi pada laki-laki, tobektomi pada perempuan. Dan para ulama sepakat KB yang dibolehkan itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, jikalau latar belakangnya bukan karena ekonomi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki pada anak kalian, kalian itu hanya salurannya saja. Makanya di zaman dulu orang tua kita banyak anak, banyak rezeki, betul juga Pak ya.
Dan salah satu celaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya adalah mencela seseorang yang takut punya anak karena takut tidak bisa ngasih makan. Jadi yang pertama dari sudut latar belakang, nggak boleh karena sebab apa tadi? Ekonomi. Baik permanen atau KB sementara diharamkan. Baik itu kondom misalkan, baik itu spiral, baik itu yang selamanya steril, vasektomi, topiktomi, semuanya diharamkan kalau sebab ekonomi. Sebabnya harus non-ekonomi. Karena kesehatan misalkan, kalau terlalu sering melahirkan nanti sakit-sakitan ibunya, kasihan. Itu pun wajib dipilih yang sementara. Atau karena sebab misalkan terancam nyawa karena kasus khusus kesehatan sang ibu, atau supaya pendidikan juga dan curahan kasih sayang lebih optimal, boleh dijarangkan dengan KB yang tidak permanen. Nah, adapun yang kedua yang dibolehkan adalah KB non permanen tadi, yang hanya sementara waktu. Hanya sementara waktu. Yang ketiga syaratnya adalah tidak ada efek negatif. Tidak ada efek negatif yang didapatkan. Tapi rata-rata KB memang ada efek negatifnya, Pak ya. Beda-beda biasanya. Kemudian yang berikutnya disetujui oleh kedua belah pasangan. Kalau istri saja pengen KB, suaminya nggak mau, misalkan suaminya ingin istrinya ingin suaminya pakai KB, pakai pengaman misalkan, tapi suaminya nggak mau, nah itu juga sulit juga. Jadi harus kedua belah pihak. Ini syarat-syarat KB di dalam Islam. Dan kita kaget ketika ada wacana yang dicanangkan oleh si fulan di satu daerah yang menyatakan ini sudah miskin, anaknya banyak lagi. Maka kalau mau dapat bantuan, syaratnya harus mau di vasektomi. Nah, itu tidak tepat sebab bonus demografi rakyat yang besar itu salah satu kapital, salah satu modal ekonomi. Jadi sebetulnya negara lain mengeluhkan tingkat pertumbuhan yang stagnan bahkan cenderung menurun, dan Indonesia juga saat ini menurun. Sebetulnya bonus demografi tadi adalah satu kekuatan. Seperti yang kita lihat di Cina maupun di India. Di Cina dulu kebijakannya adalah satu keluarga cukup satu anak. Saat itu di Indonesia satu keluarga cukup 2 anak. Saat ini di Cina bahkan ada insentif kalau lebih daripada 1. Nah, maka kita katakan memotivasi laki-laki supaya vasektomi, kalau perempuannya kasihan kalau cuma perempuan terus yang KB, laki-laki juga harus KB. Bahkan di vasektomi atau di apa biasa zaman dulu itu Pak, dimandulkan itu apa istilahnya? Ya, nah itu kan sebetulnya nggak boleh dalam Islam. Tapi sampai di sini jamaah mungkin ada pertanyaan? Ya silakan. Iya. Yang pertama tadi kucing. Kucing di vasektomi, dikebiri gitu ya. Disterilkan. Tujuannya supaya tidak banyak beranak pinak. Kucing tentu saja tidak bisa dimintakan persetujuan gitu ya. Nggak bisa kita nanya kucing. Ya, kalau kita yang memelihara kucing, kita yang ngasih makan, Wallahu ta'ala alam bisawab, berdasarkan maslahat, dibolehkan saja yang demikian. Wallahu alam gitu ya. Tetapi saya perlu meluruskan, ada seorang ustadz yang mempatwakan dimakruhkan melihara kucing. Ya, kebetulan
seorang teman Ustadz juga, saya harus katakan bahwa fatwa ini tidak tepat. Memelihara kucing hukum asalnya boleh, tidak direkomendasikan, tidak juga dimakruhkan dan tidak diharamkan. Jaiz, mubah. Kalau dikatakan memelihara kucing dimakruhkan, maka ini adalah satu kekeliruan. Nah, kembali kalau kita yang memelihara, kita juga yang membersihkan, kita juga yang repot, begitu ya. Maka berdasarkan maslahat demikian, wallahu taala alam bisawab, dibolehkan. Apakah itu kezoliman terhadap binatang? Ya, kita katakan kalau kita yang menangani maslahat kucing, makannya, nya, kemudian berbagai macam pemeliharaannya, dan kita yang repot, ya insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi penyakit apa, Pak? Oh, ada bisikan-bisikan. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Kemungkinan yang jelas bisikan-bisikan yang jelek itu berasal daripada syaitan. Maka penguatannya dia harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah dan doa serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya banyak muncul pada seseorang yang jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya memang kalau syaitan yang berkuasa, dia membisikkan. Ada kasus memang seseorang dia seakan-akan mendengar suara yang memotivasi dia supaya bunuh diri atau membunuh orang lain. Ketika ditanya ini oleh polisi, diselidiki oleh polisi, saya mendengar suara-suara, begitu ya. Padahal itu cuma bisa jadi halusinasi dan itu berkenaan dengan psikologis. Dia yang terganggu, berarti terapinya ke psikolog. Dia harus mendapatkan terapi. Atau yang berhubungan dengan bisikan-bisikan syaitan. Di samping ke psikolog, dia juga harus banyak ibadah, pengajian, banyak doa, zikir kepada Allah. Seperti itu. Jadi bahaya memang kalau seseorang jauh daripada agama, jauh dari Allah, sedikit zikirnya, dia tidak sholat, dia biasa maksiat, itu yang berkuasa bukan akal sehat dia lagi atau hati nurani, tetapi itu seperti orang yang kerasukan tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita lihat kebanyakan manusia dikuasai oleh iblis dan syaitan. Ini juga jenis kerasukan. Kalau ini kita sebut kerasukan, berarti kebanyakan manusia kerasukan jin. Hanya saja gejalanya tidak sampai ngamuk-ngamuk atau hilang kesadaran. Jadi seperti itu Pak, memang. Jangan sampai ada pada keluarga kita yang demikian. Terapinya ya ke psikolog dan juga ya harus banyak zikir, doa dan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Naam, ada yang lain mungkin tentang KB tadi ya, silakan. Iya, memang hijamah atau bekam itu adalah wasiat daripada Jibril kepada Rasulullah SAW supaya umatnya berbekam, dan Rasulullah SAW juga berbekam dan memotivasi kaum muslimin berbekam, dan itu memang salah satu pengobatan yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, dan itu umumnya juga ada di negeri Cina misalkan atau yang semacamnya, dan itu sangat bagus kalau bisa seorang muslim rutin berbekam. Dan ini telah kita bahas bahwa bekam itu tidak direkomendasikan pada anak yang masih kecil, tidak direkomendasikan pada orang yang sudah sangat lanjut usia, tidak direkomendasikan pada sebagian penyakit dan kasus khusus. Ya, ada juga prakondisi dan bagaimana tata cara laksana bekam. Dan itu sudah diatur di Indonesia, ada beberapa asosiasi perkumpulan
perkumpulan bekam biasanya ada SOP dan standar khusus tata laksana bekam, titiknya, kemudian terapi yang dilakukan, kemudian tekanan yang harus ada, begitu juga pengecekan kesehatan, begitu juga hal-hal yang lainnya. Biasanya ada pelatihan khusus dan itu tidak serampangan. Wallahu taala alam bissawab. Dan alhamdulillah saya lihat ada banyak pelatihan bekam dan itu sangat bermanfaat. Rekomendasinya minimal 1 bulan 1 kali rutin begitu ya. Tetapi memang banyak hal terutama karena banyak penderita HIV di zaman ini, penting juga aspek untuk membersihkan alat-alatnya, sebab kita takut juga ya kan, ya kalau itu tidak sesuai dengan standar, bisa jadi habis bekam penderita HIV kemudian bekam yang sehat, kan kasihan juga Pak ya, orang nggak pernah zina, senantiasa menjaga kesehatan, pas cek ke dokter tahu-tahu dia kena AIDS, kena HIV. Pas ditanya misalkan, oh ternyata pernah bekam, misalkan gitu Pak. Dan itu ada kasus itu Pak. Kasus itu ada. Saya pernah ketemu waktu itu di Bekasi, tukang bekam cerita. Berarti kan memang bekam ini ada SOP-nya, ada standarnya, dan itu ikut pelatihan gitu ya. Dan ikut sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada baik titik atau tata laksana dan untuk membersihkan alat-alatnya 1 bulan sekali atau biasanya sebagian kalau dalam kasus khusus ada yang setiap pekan. Kadang-kadang seseorang ada yang nggak pernah bekam gitu Pak ya, sebab memang darah yang mati itu kan harus dikeluarkan, sel darah yang mati harus dikeluarkan sehingga tubuh kembali menjadi sehat, dan itu direkomendasikan pada tanggal 17, 19 dan 21 lebih utama, atau minimal pada rentang pekan yang ketiga saat bulan purnama. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ya, sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat, semoga kita sehat walafiat. Kalau sehat kita bersyukur kepada Allah, kalau sakit ya gimana lagi? Kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.